bahwa hanya mereka yang bisa masuk surga, hanya mereka yang dipilih oleh Tuhan, dan yang lain itu adalah kelompok yang di bawah daripada status sosial mereka secara bangsa dan secara agama. Kemudian kadang juga disebut dengan Bani Israel ya. Intinya Bani Israel itu artinya anak keturunan Israel. Pertanyaannya siapa itu Israel? Nah, dalam banyak literatur, termasuk dalam ayat Al-Quran sendiri, yang dimaksud Israel di situ adalah Nabi Yakub alaihissalam. Israel. Dan nama Israel ini didapat dalam, kalau kita merujuk pada kitabnya Yahudi sendiri, kitab Kejadian, ini setelah dia bergulat dengan seorang malaikat ya, kemudian diberi nama Israel. Saya juga temukan arti Israel ini juga salah satu maknanya adalah hamba Allah. Israel. Jadi Yakub, siapa itu Yakub ya? Israel. Israel Yakub. Mungkin Yakub dan Israel kalau mungkin kita di Makassar ya. Jadi satu orang yang sama dengan dua nama. Kemudian ini yang menarik. Penggunaan istilah Yahudi dan Israel ini sendiri bisa berbeda tergantung pendekatan agama dan kebangsaan yang digunakan. Nah, kalau dari Talmud menyebut bahwa istilah Israel itu seorang yang berkebangsaan Yahudi meskipun dia tidak memeluk agama Yahudi. Jadi ingat, Yahudi ini ada dua terminologinya. Pertama, dia sebagai bangsa yang punya garis darah dari keturunan tadi, ya Ishak, Yakub dan ke bawah. Kemudian dia sebagai agama atau kepercayaan yang berkembang di bagian timur ya, agama ketimuran atau agama Samawi. Nah, kemudian kita membahas tentang asal usul agama Yahudi ini. Jadi sebenarnya agama Yahudi ini dimulai sebagai sebuah agama itu banyak diceritakan sejak zaman Nabi Musa. Tapi sebenarnya ihwal dari Yahudi ini atau Bani Israel ini sejak Nabi Ibrahim sebagai bapak segala bangsa. Nabi Ibrahim ini kemudian tinggal dari Babylon, kemudian dia pindah ke daerah Kan'an yang di daerah Palestina sekarang. Ya, ini merupakan sejarah awal bagaimana Yahudi sebagai sebuah bangsa. Nah, Bani Israel ini berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam sejarahnya beliau punya istri yang bernama Sarah. Namun setelah lama berumah tangga, Sarah ini tidak punya keturunan. Lalu Sarah menganjurkan agar Ibrahim menikahi Hajar. Nah, Hajar kemudian pada akhirnya mengandung, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Lalu kemudian tidak lama setelah itu ternyata Sarah juga mengandung dan diberi anak yang kemudian diberi nama Ishak. Nah, dari Ishak inilah kemudian nanti lahir Nabi Yakub alaihissalam, ya, lahir Nabi Yakub alaihissalam yang nantinya akan bernama Israel, ya, Israel. Dan anak keturunan Nabi Yakub ini ada 12 orang. Ya, mereka tinggal di Kan'an, ada 12 orang. Ya, yang kita ketahui adalah Nabi Yusuf, Bunyamin dan seterusnya. Ada banyak literatur yang menyebutkan ke-12 nama anak ini. Ada anaknya Nabi Yakub. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, nama-nama anak Nabi Yakub ini tidak disebutkan secara jelas. Ya, hanya disebut sebagai ahuhu, ya, saudara-saudaranya Yusuf. Ya, jadi Yusuf punya 12 saudara, dari istri Nabi Yakub juga ada 2. Ada 12 saudaranya. Kemudian dalam kisah Al-Quran, Yusuf adalah anak yang disayangi. Saudaranya tidak senang dengan itu, membuang Yusuf. Pada akhirnya Yusuf terbuang di Mesir. Nah, kemudian Yusuf dalam perjalanannya di sana pada akhirnya menjadi bendahara negara, bendahara di Mesir. Ya, dengan kemampuan takwil mimpi dan manajemen keuangan yang dimiliki, dan dia memang minta, jadikan saya bendahara di negeri ini. Dan kemudian singkat cerita, di dunia terjadi yang namanya paceklik, termasuk Kan'an. Kan'an ini mendapat efek dari paceklik itu, dan Mesir berhasil terbebas atau keluar dari resesi atau paceklik ketika itu. Dan banyak orang yang berkunjung ke Mesir untuk mencari bahan makanan, termasuk Nabi Yakub dan anak-anaknya, yang pada akhirnya mereka ketemu dengan Yusuf dan mereka akhirnya tinggal di Mesir. Ya, ketika tinggal di Mesir ini, orang-orang Bani Israel mendapat posisi yang baik, yang sangat luar biasa, sebagai sebuah klan keluarga. Namun setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, singkat cerita di Mesir ini dipimpin oleh seorang Fir'aun yang kejam, yang bernama Ramses. Kemudian Bani Israel ini diperbudak, ya, menjadi suku bangsa yang rendah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka.
Lalu Musa dan Harun membebaskan mereka, lalu Allah perintahkan mereka keluar dari Mesir. Selanjutnya dalam kisah Al-Quran itu berhasil membelah lautan, kemudian pindah dan masuk ke gurun Sahara. Selama dalam tafsir Jalalain itu di awal-awal surah Al-Baqarah dijelaskan tentang Bani Israel ini, mereka terkatung-katung selama 40 hari di padang pasir dan hanya diberikan makanan berupa manna wassalwa, ya, manna wassalwa dalam bentuk ada tafsirannya telur burung puyuh dan semacam madu yang menempel di dedaunan. Lalu singkat cerita, mereka diperintahkan masuk ke dalam kota Palestina, ya, Baitul Maqdis, ya, wadakhulu baba sujada wa qalu hittatun naghfir lakum khotayakum ilal akhir. Mereka diperintahkan masuk ke dalam kota Palestina itu. Lalu di Palestina inilah mereka kemudian membuat memasuki tempat sebagai tempat tinggal. Namun Musa dan Harun tidak sampai membina mereka dalam sebuah komunitas bangsa. Dan nanti pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan anaknya Sulaiman, kemudian mereka terbina sebagai sebuah bangsa. Namun Bapak Ibu sekalian, dari sinilah awal mereka mengklaim tanah itu sebagai tanah yang dijanjikan, ya. Padahal sebenarnya di tempat itu dulu ada dua kerajaan, ya. Ada kerajaan Israel sendiri dan apalagi satu nama kerajaan itu yang ada pada saat itu. Dan mereka terbiasa menyebut istilah raja, ya. Jadi mereka menganggap dirinya sebagai orang yang superior. Lalu kemudian singkat cerita, kita akan masuk langsung ke hubungan antara Islam dan Yahudi. Nah, interaksi Islam Yahudi setelah Nabi hijrah ke Yastrib. Kemudian di Yastrib ini kan komunitas masyarakatnya beragam. Di antaranya ada Majusi, ada Nasrani, dan ada Yahudi itu sendiri. Di antara yang benar itu yang besar itu ada Bani Kunaika, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Dan Nabi ketika pindah ke Madinah, beliau membina sebuah masyarakat yang kemudian berdasar Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah. Dan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan hubungannya sangat baik sebagai sebuah masyarakat yang utuh, ya. Namun pada akhirnya singkat cerita Yahudi ini membelot, ya, mereka membelot dari ajaran agama dari perjanjian itu karena memang menjadi karakter mereka sejak dulu. Nah, orang-orang Yahudi memang suka membunuh para nabinya, kemudian mereka melawan titah-titah Allah, kemudian suka ingkar dengan janji-janjinya karena selalu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Termasuk Bani Nadir dan Bani Kunaika ini yang kemudian pada sejarah itu disebut dalam perang Ahzab, akhirnya mereka membelot dari komunitas Madinah yang menjaga kota dari serangan Quraisy. Lalu dari situlah pemutusan hubungan, ya, antara Islam dan Yahudi terjadi. Dan kalau kita lihat dari segi biologisnya, sebenarnya Islam ini kan dibawa oleh Rasulullah, dan Rasulullah adalah anak keturunan Ibrahim dari garis Ismail tadi yang dibawa oleh Ibrahim beserta ibunya Hajar untuk tinggal di Hijaz, ya, di Arab Saudi yang sekarang di kota Mekah. Jadi ketika ini juga adalah manasik haji, ya. Kemudian Yahudi ini garis keturunan dari Ishak, sementara Islam garis keturunan dari Ismail alaihissalam. Nah, kemudian kenapa Yahudi bisa benci sama Islam? Salah satu jawaban yang kemudian saya kemukakan adalah karena kebencian mereka seorang juru selamat, ya, yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka itu tidak turun dari klan keluarga mereka, dari garis keturunan Bani Israel, tapi justru turun dari bangsa Arab yang nenek moyangnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Padahal mereka menunggu Nabi terakhir itu turun dari klan atau keluarga mereka dari Bani Israel ini. Jadi sebenarnya kebencian mereka sebagai doktrin agama itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan Al-Quran sebutkan beberapa kali, dan sebagai sebuah bangsa mereka menganggap diri sebagai bangsa yang superior.
Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya, gambaran sedikit dari makalah yang saya sampaikan. Saya berharap tentu pengembangan bahan diskusi kita dari